Pemerintah Indonesia akan mengimpor 200.000 ekor sapi dari Brazil untuk mendukung makan bergizi gratis. Kementerian Pertanian akan mengimpor 200.000 ekor sapi dari Brazil untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, sapi dari Brazil dianggap cocok karena sifat tropisnya sesuai dengan iklim di Indonesia. Selain itu, aturan yang melegalkan impor sapi hidup dari Brazil telah memungkinkan langkah ini. Brazil dengan populasi sapi yang sangat besar menjadi pilihan strategis untuk mendukung berbagai program pemerintah. Salah satunya program makan bergizi gratis yang dimulai serentak pada 6 Januari 2025 kemarin. Dalam keterangan persnya, Sudaryono juga menekankan bahwa sapi-sapi ini bebas dari ancaman penyakit mulut dan kuku atau PMK, sehingga dianggap aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sudaryono menambahkan bahwa impor sapi ini tidak akan mengabaikan peran peternak lokal. Sebaliknya, peternak sapi dalam negeri akan dilibatkan dalam proses distribusi dan pengelolaan sapi-sapi tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara impor dan peternakan lokal, sehingga keseimbangan kebutuhan pangan dapat terjaga. Gaji rata-rata di Singapura 17 kali lipat dari Indonesia. Jadi, gaji rata-rata di Singapura pada 2024 mencapai 62 juta rupiah per bulan, sekitar 17 kali lebih besar dari UMP Indonesia yang berkisar 2-5 juta. Dengan populasi sekitar 5,5 juta jiwa, Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat gaji tertinggi di Asia Tenggara. Hal ini didukung beberapa faktor. Yang pertama, ekonomi maju, sektor industri yang berkembang, tingginya biaya hidup, dan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mendukung tenaga kerja yang kompetitif. Dengan tingkat gaji yang tinggi ini, Singapura sering menjadi destinasi impian bagi para profesional yang mencari peluang karir di kawasan Asia Tenggara. Bahkan menurut Trading Economics di awal 2023, upah minimumnya menyentuh 78,8 juta rupiah per bulan. Hal ini menarik banyak warga negara Indonesia untuk bekerja atau bahkan menetap. Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat 4.241 warga negara Indonesia telah menjadi warga negara Singapura terhitung sejak 2019 sampai April 2023. Masyarakat Vietnam mendapat uang ekstra jika melaporkan pelanggaran lalu lintas. Jadi, Polantas Kota Ho Chi Minh mengajak masyarakat berpartisipasi dalam gerakan mendeteksi dan melaporkan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalanan. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran langsung ke kantor polisi lalu lintas melalui email, portal online, situs web, atau nomor telepon Polantas Kota Ho Chi Minh. Orang yang melaporkan bisa mendapatkan 10% dari denda yang dibayarkan oleh pelanggar lalu lintas tersebut jika mereka terbukti bersalah. Pemerintah Vietnam telah menerapkan langkah-langkah untuk menjamin kerahasiaan identitas individu yang melaporkan pelanggaran tersebut. Aturan ini diberlakukan karena pelanggaran lalu lintas di Vietnam menjadi masalah serius dengan dampak besar pada keselamatan dan ekonomi. Rata-rata terjadi 8.000 kematian dan 15.000 cedera per tahunnya, dengan kerugian ekonomi mencapai 75 hingga 180 triliun rupiah. Internet di Indonesia jadi yang terlelet di ASEAN. Indonesia menjadi negara dengan kecepatan internet mobile yang paling lambat di antara negara di ASEAN. Berikut 3 alasannya. Yang pertama, faktor geografis. Banyak wilayah di Indonesia yang tidak bisa dijangkau transportasi darat, sehingga menjadi sulit untuk membangun tower di sana. Makanya banyak daerah yang masih belum memiliki akses internet. Di sisi lain, sebagian besar warga negara Indonesia memakai konektivitas mobile broadband yang tidak stabil dan sangat rentan kehilangan sinyal. Yang kedua, biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi. Untuk membangun sebuah tiang memancar dan melintangkan kabel dari suatu wilayah ke wilayah lain, uang yang dibutuhkan bisa mencapai miliaran rupiah. Baik pemerintah maupun provider harus menyiapkan dana besar untuk membangun jaringan internet di suatu wilayah. Belum lagi, tantangan geografis membuat biaya distribusi jadi tak sedikit. Yang ketiga, lemahnya daya beli masyarakat. Sayangnya, biaya yang tinggi untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Harga pengobatan di Indonesia lebih mahal dari di Malaysia. Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 pernah mengemukakan bahwa masih banyak orang Indonesia yang memilih untuk berobat ke luar negeri. Beberapa alasannya karena layanan kesehatan luar negeri yang lebih lengkap, layanan yang sesuai harapan, pelayanan yang lebih cepat, petugas medis yang komunikatif, akses yang lebih mudah, dan biaya yang lebih murah. Fun fact-nya, rata-rata alat kesehatan dan obat-obatan di Indonesia saat ini masih impor, sehingga wajib dikenakan pajak. Uniknya, alat kesehatan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Tarif pajak ini dibebankan kepada pasien sebagai konsumen. Itulah kenapa ongkos berobat pasien di Indonesia naik hingga 50% lebih besar daripada seharusnya. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan harga obat di Indonesia, terutama yang non-generik, lebih mahal 3-5 kali lipat dari Malaysia. Menurut Budi, masalah mahalnya harga obat-obatan di Indonesia bisa diatasi dengan transparansi dalam distribusi dan pengadaannya. Rosmah Mansur, istri dari mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, yang saat ini sedang dipenjara. Rosmah merupakan sosok yang terkenal sebagai salah satu ibu negara terboros di Asia Tenggara.
Nama Rosmah Mansor dikenal karena gaya hidup mewah dan skandal besar yang mencoreng reputasi suaminya. Alih-alih jadi panutan, ia malah dianggap sebagai simbol korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Saking borosnya, ia dikenal memiliki koleksi tas Hermes Birkin sebanyak 284 tas dengan nilai total mencapai 150 miliar rupiah. Rosmah juga hobi mengoleksi berlian merah muda hingga nilainya mencapai 5,4 triliun rupiah. Hal ini menjadikan dirinya sebagai salah satu kolektor tas Hermes dan berlian terbesar di dunia saat itu. Nipah, tanaman yang mulai menghilang di lahan basah Sumatera Selatan. Nipah adalah salah satu tanaman khas yang hidup di sekitar hutan mangrove dan telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat lahan basah di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi dan pangan, seperti untuk membuat anyaman atap, tikar, keranjang, piring makan, sapu lidi, serta diolah menjadi gula dan minuman. Keberadaan nipah telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat lokal, mendukung kebutuhan sehari-hari dan tradisi mereka. Namun, perubahan lahan basah di wilayah Sungai Musi telah menyebabkan berkurangnya hutan nipah, terutama di pesisir timur Sumatera Selatan. Meski demikian, pengetahuan tentang manfaat nipah tidak hanya dimiliki oleh masyarakat di wilayah ini, tetapi juga oleh masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan warisan budaya dari bangsa Austronesia yang terus hidup hingga kini, menunjukkan betapa pentingnya tanaman nipah dalam ekosistem lahan basah dan kehidupan masyarakat pesisir. Dua presiden yang pernah dipenjara karena kasus KKN. Yang pertama, Jose Eduardo dos Santos, mantan presiden negara Angola. Ia menjabat selama hampir 38 tahun, dari tahun 1979 hingga 2017, dan selama masa pemerintahannya, banyak dugaan tentang penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta nepotisme yang melibatkan keluarga dan kroni-kroninya. Setelah mengundurkan diri pada 2017, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Joao Lourenço mulai mengejar penyelidikan terhadap kejahatan yang terjadi di masa lalu, termasuk penyelewengan dana negara yang dilakukan oleh Dos Santos dan keluarganya. Meskipun Dos Santos tidak langsung dipenjara saat itu, anak-anaknya yang terlibat dalam bisnis-bisnis korupsi di negara tersebut juga menghadapi proses hukum. Yang kedua, Presiden Park Geun-hye dari Korea Selatan, yang menjabat dari 2013 hingga 2017, dipenjara setelah terlibat dalam skandal korupsi besar. Ia dituduh terlibat dalam kasus suap dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan bisnis besar dan teman-teman dekatnya. Skandal ini menyebabkan pengunduran dirinya pada 2017 dan kemudian dipenjara dengan hukuman 24 tahun. Perubahan iklim tingkatkan risiko pesawat tabrak burung sering terjadi. Perkembangan teknologi pesawat telah mengurangi kecelakaan penerbangan. Namun, tantangan baru muncul akibat perubahan iklim yang mempengaruhi migrasi burung. Pada Desember 2024, pesawat Jeju Air mengalami kecelakaan fatal di Bandara Udara Muan, Korea Selatan, akibat tabrakan dengan burung yang mengakibatkan 181 korban jiwa. Insiden serupa terjadi pada Januari 2025 dengan Air New Zealand di Selandia Baru dan Lion Air di Indonesia, meskipun yang terakhir berhasil mendarat dengan selamat tanpa korban. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim mengubah pola migrasi burung, yang menyebabkan waktu migrasi yang tidak teratur dan meningkatkan peluang tabrakan dengan pesawat. Studi terbaru oleh British Ecological Society mengidentifikasi puncak gangguan burung pada Agustus di belahan bumi utara dan April di belahan bumi selatan. Faktor lingkungan seperti fluktuasi suhu dan stabilitas termal di lautan turut mempengaruhi migrasi burung. Untuk mengurangi risiko ini, para ahli menyarankan keterlibatan petugas satwa liar dalam upaya mitigasi.